Seorang pria di Kota Bekasi, Jawa Barat menganiaya sepasang suami istri yang juga tetangganya sendiri. Pria berusia 21 tahun tersebut nekat mengakhiri hidupnya karena memiliki masalah dengan pacarnya. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kondisi selebgram asal Bandung Salsabila Putri mulai membaik. Angka perceraian di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meningkat sejak beberapa bulan terakhir. Penyebab perceraian didominasi ekonomi keluarga yang semakin terpuruk di masa pandemi. Pasangan selebriti itu dikonfirmasi telah melakukan proses cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Angka perceraian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan di masa pandemi COVID-19 meningkat. Penganiayaan terhadap seorang anak balita viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan ternyata Menikah tidak akan pernah cukup jika hanya dengan modal cinta saja. Masih banyak persiapan yang diperlukan oleh pasangan sebelum menikah, seperti kesiapan fisik, finansial, psikologis, sosial, intelektual, dan keterampilan hidup lainnya. Yuk, mari kita kenal lebih dekat mengenai salah satu aspek terpenting yang mendukung persiapan dalam pernikahan, yaitu kesiapan psikologis. Kesiapan psikologis dapat diartikan sebagai suatu kemauan tertentu yang tergantung pada tingkat kematangan, pengalaman, dan emosi. Kesiapan psikologis merupakan emosi yang matang pada seseorang dalam mempersiapkan untuk menghadapi sesuatu. Dalam konteks ini adalah persiapan mental bagi pasangan dalam menghadapi pernikahan agar mereka siap secara lahir maupun batin. Apa saja sih kesiapan psikologis itu? Bagaimana mempersiapkan versi diri yang terbaik sebelum menikah nantinya? Pertama, memahami kepribadian diri sendiri dan pasangan. Kepribadian merupakan susunan dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu yang khas. Kepribadian individu dibentuk oleh dua faktor, yaitu genetik dan lingkungan. Sehingga setiap individu itu berbeda karena memiliki latar belakang yang berbeda pula. Pada tahap ini, masing-masing pasangan harus berusaha membangun kepribadian yang mampu melebur dengan kepribadian orang lain, agar mampu membentuk keintiman. Proses ini membutuhkan kontrol emosi, kompromi, dan toleransi yang tinggi. Kedua, kematangan emosi. Emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik, yang berwujud pada suatu tingkah laku yang tampak. Kemampuan untuk dapat siaga terhadap diri dan kemampuan mengidentifikasi perasaan sendiri merupakan konsep kematangan emosi dalam diri seseorang. Dengan memiliki kematangan emosi, individu mampu untuk membangun dan mempertahankan hubungan pribadi, mampu mengerti perasaan orang lain atau berempati, mampu mencintai dan dicintai, mampu untuk memberi dan menerima, serta sanggup membuat komitmen dalam jangka panjang. Ketiga, mampu beradaptasi. Adaptasi adalah cara bagaimana individu mampu mengatasi tekanan dan perubahan yang terjadi di sekitarnya untuk bertahan hidup. Memasuki kehidupan pernikahan merupakan perjalanan baru dalam hidup, sehingga individu harus bisa menjalani proses-proses yang dinamis dan pembiasaan secara fisik maupun psikis terhadap stimulus atau masalah baru yang akan datang untuk menciptakan keluarga yang tangguh nantinya. Keempat, mampu mengelola stres yang dialami. Stres adalah proses emosional dan fisiologis negatif ketika manusia menyesuaikan atau menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Penyebab stres disebut dengan stresor, yaitu perubahan atau gangguan yang membebani area sentral kehidupan seseorang. Dalam pernikahan, perubahan dan gangguan merupakan hal yang wajar, sehingga individu harus mampu mengelola stres yang dihadapi dengan membentuk strategi coping yang cocok bagi individu terhadap suatu masalah. Kelima, mengutamakan komunikasi. Sebelum berlangsungnya suatu pernikahan, semestinya masing-masing pasangan mengetahui serta memahami cara berkomunikasi yang baik dengan pasangannya untuk menghindari miskomunikasi yang menyebabkan timbulnya persoalan dalam rumah tangga. Kesiapan secara interpersonal merupakan cara individu saat berhadapan dengan orang lain dengan mendengarkan dan memahami orang lain, dapat saling terbuka, serta menghormati perbedaan pendapat atau pandangan yang ada. Penelitian oleh Hidayati dan Afdal tahun 2020 menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka perceraian adalah dengan mempersiapkan diri dalam menghadapi pernikahan.
salah satu kesiapan yang paling dominan dalam menghadapi pernikahan adalah kesiapan psikologis. Karena dengan kesiapan psikologis, pasangan akan siap dalam menghadapi setiap masalah atau tantangan yang terjadi di dalam keluarga. Oleh karena itu, setiap pasangan yang ingin menikah harus mempersiapkan kesiapan psikologisnya dengan optimal untuk menghindari atau meminimalkan masalah rumah tangga seperti KDRT, maladaptasi, kecemasan, dan depresi. Jika masalah yang Anda alami sudah di luar kendali atau semakin berat untuk ditangani seorang diri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional ya. DP3AP2DIY menyediakan layanan Tesaga atau telekonseling sahabat anak dan keluarga yang merupakan layanan telekonseling psikologi terkait pengasuhan, tumbuh kembang anak dan remaja, serta permasalahan perempuan dan keluarga. Tesaga DIY dapat diakses secara gratis sehingga siapapun dapat mengakses layanan ini tanpa terkecuali. Yang lebih istimewanya lagi, kerahasiaan Anda dijamin aman loh. Jika Anda membutuhkan curhat atau konseling, informasi terkait pernikah, parenting, dan kesehatan reproduksi dapat menghubungi Tesaga DIY melalui nomor 0274 565 003 atau melalui akun media sosial berikut ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.